Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam wa 'ala talabil 'ulumin nafi'ah wa 'ala ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad. Salatan turawihu wa tunashidu wa tuhamisu biha jihad li ihya'i wa ila'i dinil Islam wa idhari sya'irihi ala tariqati jamiyyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum indallahi kurama. Amma ba'du. Ashabul fadilah, hadratal masyayikh, para kiai, para ulama, khusus segenap jajaran pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Lumlum yang hadir saat ini, Ketua Tanfidiyah Mukarram Kiai Haji Mukhlas Fadil, Wakil Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Imam Syafi'i, dan Ustaz Sufyan Rahman serta yang lain, jajaran pengurus lembaga dakwah IJLDNU Kabupaten Sampang yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, segenap jajaran pengurus LDNU MIJNU Kecamatan Lumlum yang hadir, para undangan sekalian rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Rabbul Arsyil Karim atas segala limpah rahmat dan nikmat taufik dan hidayah kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahim bersama pengurus cabang lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang dan MIJNU Kecamatan Lumlum sekaligus LDNU Kecamatan Lumlum yang diselenggarakan di kantor MIJNU Kecamatan Lumlum tepatnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, dengan harapan yang sangat besar mudah-mudahan pertemuan kita kali ini akan menjadi momentum yang sangat bermanfaat bagi kita bersama. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tertuangkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan yang sangat besar mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan tetesan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Dengan secara singkat izinkan hadirkan sebagai pembawa acara untuk membacakan rangkaian mata acara yang telah tersusun sebagai berikut. Acara yang pertama adalah Al-Ibtidah bi Ummil Kitab, yang dalam hal ini kami mohon untuk dibuka oleh Wakil Ketua MIJNU Kecamatan Lumlum Al-Mukarram Kiai Haji Imam Syafi'i. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Waton, dirangkai dengan sholawat badar, di mana sebagai diizinkan dihaturkan kepada yang terhormat Saudara Ustaz Marzuki. Sedangkan acara selanjutnya merupakan acara yang ketiga adalah sambutan Ketua MIJNU Kecamatan Lumlum yang akan disampaikan oleh Al-Qarram Kiai Haji Mukhlas Fadil. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua LDNU Kabupaten Sampang yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Hari Samheri MHI. Dan acara yang keempat adalah dialog interaktif dan sekaligus pemaparan program oleh IJLDNU Sampang. Yang terakhir adalah ikhtitamah ritual. Hadirin para undangan sekalian rahimakumullah, untuk lebih singkatnya marilah acara ini kita buka dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Dimohon kepada Kiai Haji Imam Syafi'i untuk membuka acara, kepada beliau diaturkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wasyallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajadina wajadatina wa min ammatina khalina wa khalatina wassalamu asis ahadatul ulama ya jaz masyariki wa khalil babalabika Sri Samsul wa waihi nawallahu. Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Subhanul Waton sekaligus sholawat badar. Dimohon kepada semua hadirin untuk berdiri, dan hal ini kami aturkan sebagai dirjen kepada yang terhormat Saudara Zuki.
Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
Untuk acara selanjutnya merupakan sambutan yang pertama adalah sambutan atas nama pengurus Majelis Wakil Ulama Kecamatan Kedungdung yang dalam ini akan disampaikan oleh Ketua Takfiriyah Prof. Haji Moklas Fatin. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak kalau sudah itu, apa lagi ini? Dan begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus rombongan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang, khusus Epon, Ketua MDNU Kabupaten Sampang, Bapak Haji Samari, serta rombongan. Saya sangat berterima kasih semua pengurus MWJNU Kedungdung ini yang hadir, para wakil ketua, juga wakil katib Syuriah MWJNU Kedungdung DRS Abdurrahman Al-Hitami. Ini kan yang Kedungdung asli yang dari BSC. Alhamdulillah makin bisa hadir ke MWJ, makin alhamdulillah. Wakil ketua Kiai Imam Syafi'i, wakil ketua Kiai Sufyan Ahmad, dan sekretaris Al-Ustaz Rusdi Abdul Khaliq, dan semua pengurus lembaga yang hadir di sini. Juga ada lembaga Falakiyah, Awan, Ansor, bajunya ya. Alhamdulillah juga ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama MWJNU Kedungdung yang hadir dengan lengkap. Wakil ketua, sekretaris, bendahara, alhamdulillah. MWJNU Kedungdung bersyukur di saat pagi hari ini bisa menyambut kedatangan rombongan silaturahim dari MWJNU Kabupaten Sampang. Mudah-mudahan acara silaturahmi pada pagi hari ini membawa berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan juga diridhoi oleh para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ke depan lembaga dakwah NU khususnya di Kecamatan Kedungdung ini bisa menjalankan program-program yang seiring dan seirama dengan program lembaga dakwah NU Kabupaten Sampang. Oh ya, tak lupa ini yang terhormat Ustadz Suyono, Ketua bagian JKH Jamiah Turok Tafid Kecamatan Kedungdung. Alhamdulillah lama tidak bertemu di MWJNU Kedungdung, sekarang bisa berkumpul lagi. Ya, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, diberi keselamatan dari wabah, dan diberi kesehatan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para kiai, para ustadz yang hadir pada hari ini, kami atas nama pengurus MWJNU Kedungdung mengucapkan terima kasih atas
kunjungan silaturahmi dari Lembaga Dakwah NU Kabupaten Sampang, dan kami sangat bangga bahwasanya Lembaga Dakwah NU Kabupaten Sampang adalah satu-satunya lembaga PJNU yang sampai ini berkunjung sendirian tanpa melibatkan lembaga lain. Alhamdulillah NDNU Kabupaten Sampang pertama kali sudah ya, hitung-hitung biar tahu keadaan MWC ya seperti ini, rumputnya masih hijau, masih banyak. Mudah-mudahan walaupun rumputnya masih banyak, tapi itu menunjukkan bahwasanya warga NU Kedundung subur. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk kedua kalinya juga kami mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyambutannya ini kurang maksimal, kurang menghormati. Ini terutama sonnya bawa sendiri ini NDNU sampai Mikol Hibib ya, MWC punya memang MWC punya, tapi petugasnya lagi ada musibah, yaitu sepupunya meninggal pada barusan sehingga tidak bisa hadir. Walaupun ini semuanya banyak kekurangan, mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa khidmat kita kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan mudah-mudahan ke depan kita diberi kekuatan untuk saling menyempurnakan. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, saya mohon kepada Ketua NDNU apa yang menjadi program tolong kami diberitahu. Ya mungkin di NDNU sendiri nanti juga ada program tersendiri yang bisa disampaikan oleh ketuanya langsung. Sebentar lagi ini untuk itu dari kami Ketua MWC Kedundung. Atas kekurangan mohon maaf. Allahumma fiq lahu muqtarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada Ketua NDNU MWC Kedundung untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ustaz Kiai, Ustaz Ustaz Sabdi tak bisa untuk situ, namun tanpa mengurangi rasa hormat, abdina hormati dan taklimi rekan-rekan pengurus LDNU MWC NU Kecamatan Kedundung yang sangat saya hormati dan sangat saya syukuri, karena ini pertemuan pertama sejak kita dibentuk dan dilantik. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik. Amin. Sebelumnya mohon maaf karena tidak ada persiapan. Hanya saja perlu disampaikan bahwa saya sebagai ketua Kadito ya di LDNU Kecamatan Kedundung belum bergerak secara masif karena terkendala pandemi. Cuman untuk oret-oretan program Kadito pun bedek dan disepakati oleh Cakancang. Pertama, karena kita didakwah menginginkan masyarakat Kedundung memiliki kemampuan berdakwah dengan baik, di mana di antara program yang ingin kita jalin bersama, Kadito masuk ke daerah-daerah mereka untuk melakukan kajian bagaimana konsep dakwah yang baik. Saya Kadito seperti misalkan seminar kecil-kecilan, tidak harus 30 atau 50 orang, kita ambil sampel misalkan 10 anak yang memiliki potensi misalkan untuk dibimbing, khususnya lembaga-lembaga pendidikan yang dinilai minus di konsep dakwah, dalam tanda kutip, tidak karena
mengucilkan, tidak. Jadi kita perlu bekerja sama dengan lembaga lain yang konsennya di pendataan lembaga. Kenapa gitu? Jadi yang tahu lembaga-lembaga Kecamatan Kedundung, iki saya LB Ma'arif. Jadi ada dua kategori. Pertama memang murni cabang dari NU. Yang kedua memiliki kemampuan yang minim di bidang pendidikan agama. Karena saya rasa kalau pondok besar bukan level kami, kecuali memang mereka mengundang kami dan merasa kita memiliki potensi. Cuman untuk mengarah ke sana saya rasa belum, karena kita belum menunjukkan seperti apa kita. Sekali itu. Maka di situ kita sudah membuat buku sebetulnya yang isinya adalah konsepsi dakwah yang benar. Jadi dakwah bukan mengejek tapi mengajak, itu diantara materi yang sudah kita rumuskan. Namun masih dalam tahap tasheh, walaupun lebih dari 3 bulan buku itu diselesaikan. Kami serahkan di Aswaja Center Kedundung, sampai sekarang belum selesai. Mohon bantuan untuk ada penyelesaian akhirnya. Walaupun sebetulnya secara kontekstual tidak ada yang sesat, namun karena hati-hati dari LDNU diserahkan kepada Aswaja Center dan biar struktural begitu. Lebih dari 3 bulan, bahkan saya rasa lebih iki. Pola sampai ke 5 bulan. Biasanya 1 semester baru selesai. Kurang nih mana bisa itu. Saya langsung tanda tangan itu. Maunya kita nanti dijadikan buku resmi untuk LDNU dan kita bawa ke titik-titik yang akan kita rancang sekali itu. Kemudian kita akan adakan lomba membuat teks pidato yang konsepnya moderat. Bagaimana? Ya sebetulnya tidak perlu dijelaskan. Sebenarnya lah lebih pakar. Daripada susah saya jelaskan. Jadi akan bekerjasama dengan LB Ma'arif untuk melibatkan beberapa lembaga yang siap untuk ikut di konteks ini. Misalkan kita tentukan judulnya apa, nah, mulai dari konsep yang benar, penulisan yang benar, nah itu nanti yang menjadi instrumen kita untuk menilai sekaligus nanti akan ada bimbingan lebih lanjut, barangkali mereka siap. Kalau dari hasil lomba itu dinilai memang banyak kekurangan dari beberapa aspek, maka kita akan mengadakan program lanjutan. Kalau memang penilaian itu yang rendah dari sisi sistematika penulisan, maka kita akan mendampingi mereka bagaimana nulis yang benar. Kalau dari konsep juga demikian, sehingga program itu kontinuitas sampai benar-benar tuntas, menghasilkan kaderisasi yang baik, yang moderat. Itu yang diantara yang kita kaji. Sebetulnya banyak kajian bikingan saus, takut menyita waktu dari Oji. Kiab Cina ketua Kak Dito, Istana Beni ketua, harus jadi ketua karena sebetulnya yang pakar dakwah Kak Dito. Tapi karena beliau tidak menginginkan dan siap mendampingi Abdinan yang wakil di kesokan. Saya aslinya pendai Kiai Sahrawi, namun kesokan jadi wakil di saya. Selama komitmennya sama Kingireng. Abdinan dari Delman Kak Dito. Dari Delman Gedangan, lebih tepatnya Gedangan. Kiai Sahrawi dari Ompul lagi, dari Ompul. Untuk sekretaris Ustadz Saiful Bahri, Kak Dito dari Gunung Ilah. Semak Sarang Kelebun
Ahmad Eki. Bendaharanya Kak Dento Ustaz Samsul dari Morsong. Lebih tepatnya Deleman Kak Dento. Anggota pon Syakir Ustaz Rahim Kak Dento dari Obul juga, Ustaz Abdul Wahid dari Laira Kak Dento. Kisah saja tim Kak Dento tidak ada unsur paksaan, bukan. Semuanya memang mempunyai komitmen bersama, maka makin hati Eki mager pada sehat sehingga kita bisa bergerak bersama satu visi dan satu misi, kurang lebihnya Kak Dito ya. Iki bikingan mana ditambah karena aslinya Kak Dito tidak semua cuma makele kan kele juga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Setuju beragi sisani aktina sistem nampak Jokop dari beliau. Motor sekerangkeng atas bertona Kadinto abdina sekanjaan akan berusaha sebagai bentuk hikmah tenggule serakancaan pengurus NU Kecamatan Kedungdung, meskipun kalaban keterbatasan pengetahuan tenggule tentunya banyak membutuhkan bimbingan dari senior-senior Kadinto. Namun setiap Kadinto semoga tetes itu perjuangan selakar aku lebih sangat mendorong dari tenggul pribadi Kadinto untuk senajan dalam skala kecil bedah ini jamiah Nahdlatul Ulama Kadinto termasuk dengan beliau pasti rasa haus ngurusi NU, meskipun di dalam skala kecil Kadinto bakal kuat di santer. Karena beliau Kadinto termasuk pertama mendorong tenggulnya kakui aktif dan jamiah Nahdlatul Ulama. Jujur tenggul TV Kadinto apa ngadaja rintangan kita juga banyak biasa apa kerawan. Alhamdulillah tenggul mungkin pertama sarang tamfidian ditunjuk Bangkuiti ketua. Berhubung beliau bedah silakan lebih patut dan lebih berjuga, dan kebetulan Kadinto beliau ki guru tenggul dosen tenggul ki kuncingi tinggal muka kartu jangan sekancakan tenggul termasuk bersedia tadi dibimbing beliau Abu Jeng dan beliau jujur dalam itu tenggul kiki termasuk minim termasuk geng Agung Jeng ada beliau katipan apa untuk berkiprah di dalam dunia dakwah Kadinto, meskipun gelap di beliau ampun ya teraki mau pakar kok cak makan ngecit dan gula jadi gitu pakar di mana apa itu dan gula nyata lagi termasuk ini tiraf dari beliau nyata beliau silakan lebih patut dan lebih berjuga nyon tuan ada saja para sepuh para senior kanggo ten gula sekancaan supaya ke depan Kadinto tina sekancaan bisa jadi tugas sebagai bana mestina. Sekadin itu mungkin sebisa pada kurang lebih dengan pangaporah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kedungdung yang kemudian dilanjutkan oleh Ketua LDNU MWCN Kedungdung dan dilengkapi oleh Sekretaris LDNU MWCN Kecamatan Kedungdung. Oh wakil ya, iya wakil. Untuk berikut ini sambutan atas nama Ketua PJ LDNU Kabupaten Sampang yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Hari Sambari MHI. Kepada beliau disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami muliakan Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Bukit Haji Masjid beserta jajarannya dan juga Suriah, Dewan Suriah Waisyuri Sebeden Kecamatan Gelundung yang kami muliakan, dan juga rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami seperjuangan yang ada di pengurus lembaga dakwah Kabupaten Sampang. Alhamdulillah wa syukurillah, kami patut kiranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala para nikmat yang telah diberikan kepada kami semua, kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semua bisa hadir dalam acara silaturahim atau safari silaturahim lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang dengan pengurus MBC NU Kecamatan Gelundung beserta jajarannya. Melalui kegiatan ini oleh Allah dicatat amal baik, dicatat amal ibadah. Fa insyaallah kita dalam acara ini dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga barokah pendiri-pendiri NU, muassis NU. Kadinto syarat juga sareng abdinah para kiai melarmuke hikmah kadinto juga catat dapatnya mana sebagai santri Syekh Hasyim Asy'ari kadinto. Amin amin ya rabbal alamin. Sami sareng para ajudan sedaya abdina juga mator de pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang ketika kami ditunjuk sebagai ketua di NDNU Kabupaten Sampang. Abdina mator de Pak Sekjen tanahku Pak Sekjen menabi abdina ditunjuk sebagai ketua NDNU tak patut tak pantas karena abdi ini tak keduan basic, tak keduan kompetensi kan di bidang dakwah sekali itu mantap. Sanajan abdi nampun dan segi buru medenteng setak buru jebon Pak Sekjen ampun kuat kasokan sareng isar ketua tanfid sampeyan detik pengurus detik ketua NDNU tak langsung pasti jatuh tak bisa abidatu, tak bisa ceramah ya belum tinggal itu ya. Punten Pak Ketua saya kesokani bernikah itu nah segala itu semua. Jadi kenapa Pak Sekjen ide lu mengelola organisasi sampean ditunjuk kasokanin jadi ketua sampuna abdina juga medeng tentang boron akhirnya kalaban kenapa terpaksa menerima, tapi abdina beri ketua aja dan abdina Pak Sekjen sareng dia namun dia supir bisa bos supir kiai yang masuk dan pengurus NDNU jadi eki suruh keberat abdina ke timur kalau jadi bisa acara dakwah kali itu beda kiai masuk pengurus NDNU. Mungkin kami perkenalkan dingin dari pengurus NDNU kali itu sedikit kurang lebih NDNU Kabupaten Sampang 32 katanya 32 pengurus, namun si hadir pada kesempatan semangket kali itu namun 1, 2, 3, 4, 5 insya Allah berisi nyusul kali itu
6 orang itu. Insya Allah terus nyusul karena kita ada kegiatan selain. Jadi jangan kira banyak banget sekarang saya mengurus LDNU kan itu. Tapi Nabi Abdina pananjan sibuk kalau kegiatan yang selain Nabi ampun terjadwal kegiatan LDNU. Abdina memprioritaskan LDNU kan itu. Abdina memprioritaskan sang Abdina di cancel kegiatan selain kan itu dipending atau Abdina nyonyici tidak hadir. Nabi tak beri secara kegiatan NU atau kegiatan LDNU. Kali itu Kiai Rauf Al-Hitami dengan LDNU sebagai bendahara. Kami minta beliaunya sebagai bendahara. Terus kepada Ustaz Suyono kami minta beliaunya sekretaris. Sekretaris kami kebetulan ada Kifayah Kiai Abdul Wahab dari Pangalengan tidak bisa hadir, mohon maaf. Terus di jajaran wakil kedua ada Kiai Muzayyin dari Krewek, semakin antara Ki Putrana Bali dan Gunung di Kediri ini. Terus ada Ustaz Amir, Syiful Amir di jajaran wakil kedua. Kebetulan beliau tanya madrasah kata dia Kiai, jadi tak bisa hadir. Pas Ustaz Suyono di jajaran sekretaris, beliau sebagai wakil sekretaris, dan Ustaz Dimjati dari Tambedengan juga di jajaran wakil sekretaris. Terus Ustaz Yai Haji Hanif Suudi karito di bidang seksi dakwah. Jadi dengan LDNU karito Kabupaten Sampang pada seksi pendidikan dan kader. Ketuanya, koordinatornya karito Kiai Abdul Hamid dari Karang. Abdul Hamid dari Karang kebetulan semakin juga tidak hadir. Saya di bawahnya ada Ustaz Abdul Wafi kan itu di bidang pendidikan dan kader. Pas sebidang bagian publikasi dan dokumentasi Ustaz Ahmad Marzuki kan itu saya hadir kebetulan. Tapi sejelas pengurus LDNU Kabupaten Sampang kali itu sebanyak 32 orang. Cuman saya hadir, saya aktif tak sampai 32 orang. Insya Allah lebih separuh saya aktif, lebih separuh dari pengurus. Program kami yang sudah berjalan, kita itu kami mengadakan pelatihan atau workshop moderasi dakwah yang tujuannya memberikan pelatihan kepada para dai-daiyah, mubaligh-mubaligh atau calon dai-daiyah atau calon mubaligh-mubaligh, memberikan skill pelatihan yang tujuannya juga supaya jadi memberikan dakwah dan ceramah-ceramah hakikat itu supaya dakwah yang menyejukkan, dakwah yang merangkul, dakwah yang bil hikmah, dakwah yang moderat seperti itu kisah ketua lembaga dakwah Kecamatan Kedundung kan itu Cek Saina program import. Mungkin Derki bisa sinergi dengan program-program lembaga dakwah kabupaten. Karito yang diharap di dalam silaturahim itu. Jadi menabi pada program-program sebisa disinergikan Derki karito cek saya karito. Jadi siapa berjalan dengan lembaga dakwah Kabupaten Sampang karito moderasi dakwah. Moderasi dakwah itu rencana ikon kenapa kali itu selanjutnya menabi saya moderasi dakwah tahap pertama aku nastarih sahabat pendopo seperti alhamdulillah
alhamdulillah sukses, berjalan lancar. Kami mengundang dari PW Jawa Timur, Lembaga Dakwah PW Jawa Timur, dan Lembaga Dakwah Kabupaten Pamekasan. Insya Allah berikutnya 2021 karena 2020 karito mana virus corona, jadi kegiatan karito moderasi dakwah tak elaksanakan. Insya Allah elaksanakannya yang tahun 2021. Yang kedua, program saya berjalan karito pengajian kitab hikam yang diasuh sareng Wakil Suriah ke Haji Lutfi Ridwan. Sekarang program karito berjalan setiap bulan sekali neng hari Ahad pon akliling masjid ke masjid. Sementara yang berjalan neng wilayah perkotaan ya. Supaya tujuan pon masyarakat karito lebur ngaji. Tujuan kami mengenalkan NU kepada masyarakat lewat mengaji. Meskipun tidak pegang kitab, sedikit masyarakat Sampang karito sampai ke NU tujuannya lebar ngaji kitab ikan. Sengaja namun mirengaki, namun ngidingaki. Karito yang diharapkan masyarakat senang ikut pengajian Insya Allah Ahad pun sebagai datang neng Masjid Al-Ikhlas tanggal 26 Juli tepat ke tanggal 5 Dzulhijjah neng Masjid Al-Ikhlas Perumahan Siloperna. Diharapkan kepada seluruh pengurus LDNU secara khusus atau pengurus NU setidaknya bisa mengikuti menyemarakkan atau berpartisipasi, paling tidak bahwa NU itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi ingin menghadirkan NU supaya masyarakat juga uning terhadap NU, mengenal terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama. Jadi menabi pun masjid karito dihadiri oleh NU, insya Allah ormas selain jika takut saya masuk. Karena pun NU hadir di Kadisah. Pengajian sebagai Tegali untuk tambahin kita atas permohonan sebagai pengurus. Jadi kadang itu Fathul Mu'in, tapi kita fikih saran tetap Fathul Mu'in fikih hikam tetap berlanjut. Ini ada partisipasi dari lembaga dakwah sebenarnya kecamatan. Jika saya ampun berjalan pas nomor telo kami di lembaga dakwah Kabupaten Sampang mengisi di radio Suara Sampang dan radio RRI, mengisi dialog Ramadan. Kalau yang sudah berjalan rutin dialog Ramadan dan tausiah Ramadan nang RRI kan itu setiap bulan Ramadan. Kali itu saya berjalan rutin yang dilaksanakan oleh lembaga dakwah Kabupaten Sampang. Selanjutnya pun insya Allah pada kegiatan bulan Muharram lembaga dakwah mengadakan lomba pidato milenial tingkat Madura misalnya. Dekik partisipasi pun juga dari lembaga dakwah kecamatan. Baik di bidang serta supaya bisa mengirim serta dan mungkin juga terlibat untuk menyukseskan kegiatan tersebut.
yang insya Allah panitianya sudah kami bentuk untuk lomba dai milenial Sebadulah. Yang kali itu saya bekal dilaksanakannya, saya bekal datang pas tujuan silaturahim de MWC sebadan kecamatan sebadan Kabupaten Sampang kali itu kami mohon database dai-daiyah atau beliau yang ada di tiap-tiap kecamatan. Artinya apa kita berlaku ampun tinggal diisi oleh lembaga dakwah kecamatan, dai-daiyah beliau yang ada di kecamatan Kedunggu supaya didata akan kami masukkan dalam database. Jadi dai-daiyah khususnya dai-daiyah dari background Nahdlatul Ulama, dan juga dai-daiyah yang non Nahdlatul Ulama. Ketika kami dimintai referensi oleh masyarakat yang ingin mengundang misalnya, karena ada masyarakat Pak Kiai yang mengundang beliau minta data ke kami, siapa yang ingin direkomendasikan untuk berdakwah di acara ini. Ada terkadang juga pemerintah minta dari kecamatan Gunung misalnya, oh kami bisa merekomendasikan, bisa kami memberikan referensi dari itu. Mungkin database juga bisa jadi database di tingkat kecamatan. Apabila di kemudian hari diperlukan juga oleh pemerintah untuk memberikan semacam bantuan, kami tinggal menyodorkan, tinggal memberi, tidak perlu mendata lagi. Itu yang ingin kami sampaikan sebagai tujuan silaturahim ini. Kami di lembaga dakwah memulai terlebih dahulu Pak Kiai mendahului kegiatan meskipun di musim corona kan. Kami tidak surut kegiatan. Pada bulan Juli kemarin sudah turun keliling di wilayah Pantura. Tujuannya kami seperti itu, ingin memulai kegiatan yang ada di NU. Karena juga ada teman-teman itu yang merasa takut dengan corona, sehingga pas kegiatan saya sebenarnya NU pas lambat laun sekoni terhambat. Jadi NU mulai kegiatan kok. Ini untuk semua ada setuju pengurus MBC sebagai kali itu, ini semua orang dia para ajunan agak gua betul nah. Terus juga dan motor sekelangkung saya raja pun atas segala sambutan hari itu. Menaruhkan ide mendorong abdinya de tempat kali itu menjadi semangat kepada kami di jajaran lembaga dakwah. Karena mau tak mulai kendur katanya. Pas kendur boleh semangatnya. Kali itu subung lain tujuan epon abdina silaturahim da MBC sebelum wilayah Kabupaten Sampang. Mungkin disambung oleh jajaran pengurus yang lain, Ki Rauf, Ki Hanif, Sudofi kira-kira. Bagi pada MBC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pula ketepan rengkap pengurus ibu mungkin jemaah atas nama ibu kabupaten. Kalian sekretaris terkait tahu betul panggil katib MBC. Sebenarnya nambahin pada program intern LNU Kabupaten Sampang kita itu setiap bulan membeda berbagian anggota kalau beracara pengajian tes kita hari salah si mau sendiri Yaman kali itu korin dari Yaman kita hari salah karena guys setiap perbagian dibaca sebelum beda pemosan Yasin tahlil pemosan kita hari salah pas dialog setiap bulan dan bulan akan sokongan di Jakarta alhamdulillah beda
Jadi LNU menagih dana tak asa-asa. Alhamdulillah barokan muassis mungkin sampai dana sampai di PJ sekretaris PJ udah mau tadi habis saja tak kawan tak ada PJ terus terang makin semang kalian ekor jasa sebagai bantuan setiap melakukan safari LNU kabupaten akan memberikan bantuan, tapi karena pada COVID-19 ini kan tidak ditangguhkan. Setengah dari safari kemarin tentulah pun bisa menilai semangatnya setiap kecamatan ini luar biasa. Dari Kobana ini kan sampai atanya kulit kita lantik ya, pengurus bikin kita lantik tapi susunan pengurusan boleh siap dia kulit yang terakhir dan kulit dimain sekancan kita lantik tapi lah audiensi ke pengurus wilayah LNU provinsi dari kalau sebutnya masuk ke terguna akhirnya betul kalau sekancan memberanikan diri mengadakan workshop moderasi dan organisasi. Alhamdulillah oleh banyak sampai jas nikah oleh sering. Tapi boleh sangat mendukung menabi EPJ LNU Kecamatan Gunung kegiatan workshop. Betul kau dah siap kui nyoba nyari dana gitu. Betul nyari dana. Menkulah minta jago nanggung semisan kerjasama so LP Ma'arif setiap lembaga Prabu aku jadi peserta kan itu penting. Nah, itu data awal ke panjangan lagi bisa mendata awal dari milenial itu kan datang mungkin nikah teman artinya untuk NU terus terang usaha kebetulan dari dana lebih kecamatan Duduk nih kepeto di daerah di Gerdu Kepti mana ada acara MBC dan boleh siap bangkui modu di daerah Selento nih kan bisa pun Ahmad nih Pak Jaman mulai dimin urusan dua boleh makin lebih dia semangat dan dia sapi ini boleh lagi kader nanti ingin beracara boleh berarti panitia ya udah gingon ngudu calon bupati calon DPR gitu oleh nembutnya tak sah oleh nembutnya kita coba itu mungkin tambah dijaga selain dia tarik mungkin taruh nambah bahwa minister dari Indonesia mau materi dari siap keluar nah pembuatan siap materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Dan pula ingin menyampaikan beberapa hal karena konteksnya hari ini kita bertemu untuk silaturahim dan tentu di dalam silaturahim kali itu lebih jauh kami inginkan adanya koordinasi, adanya konsolidasi. Maka penting kiranya pertama kami ingin mengetahui struktur kepengurusan secara lengkap di tingkat MBC, LDNU di tingkat MBC. Mungkin tembusannya mungkin bisa masuk ke kami seperti itu. Struktur kepengurusan secara lengkap. Kemudian yang kedua, kami menginginkan ke depan dimulai kegiatan hari ini akan terjalin komunikasi yang aktif antara LDNU di tingkat kecamatan dengan LDNU di tingkat kabupaten agar terjalin sinergi yang baik. Tentu program-program yang ada di PJ ini akan erat kaitannya dengan program yang ada di tingkat MPC. Bahasa cakacan beri musika dinto. Estona PJ kan itu tidak akan ada apa-apanya tanpa LDNU di tingkat MPC. Oleh karena itu perlu terjalin komunikasi yang baik. Termasuk juga penyesuaian atau program-program yang ada di tingkat MBC dengan program-program yang sudah
ada di tingkat PC sekarang. Kemudian yang ketiga soal database. Database Kak Dito menjadi penting, terutama saat-saat akan dimakin Kak Dito. Perlu diperjelas dan dipertegas mana dai-dai kita yang perlu kita auditkan, perlu kita upgrade pengetahuannya atau teknik dakwahnya, sehingga bisa menjadi pembeda antara dai kita dengan dai mereka. Kemudian jelas sepak terjangnya, latar belakangnya jelas, lembaganya jelas, dan di bagian mana kita perlu hadir ke mereka. Artinya bahwa kadang materi kita punya, tetapi karena minim teknik, minim retorika, sehingga menjadi tidak menarik kita sampaikan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga itu penting terjadinya komunikasi yang baik, terjalin komunikasi bahkan silaturahim antara pengurus cabang dengan pengurus LDNU di tingkat MBC. Kemudian yang terakhir, mana bisa, karena bagian terpenting dari beberapa program yang sudah kami jalankan di tingkat cabang, yaitu untuk mengenalkan NU secara langsung di tengah-tengah masyarakat, maka alhamdulillah di tingkat cabang beberapa dai yang kita miliki yaitu selalu membawa nama LDNU di belakangnya. Mereka hadir tidak serta-merta atas nama pribadinya para beliau selaku dai, tetapi juga beliau menyampaikan background beliau bahwa saya NU. Artinya bukan saatnya kita todus mungkin, harus terang benderang bahasanya. Harus jelas mungkin bahwa kita NU. Ini yang mungkin perlu ke depan kita semakin tampakkan ke-NU-an kita di tengah-tengah masyarakat sekarang itu. Kita gula istana gula jangan-jangan. Artinya jangan gula ketua mesti bidang kemudian segi purwonan dengan rumah kota pengeras suara TV tasuknya dengan ngendeng sekali itu dan gula seporana motor sekelaku wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahanib. Dilanjutkan dengan dialog interaktif. Dimohon untuk pengurus LDNU Kabupaten Sampang untuk memimpin. Jajak paling minyak bulan kedua. Oke, para kiai, para asatid, saya kaula Muljaki, ngiring sesi kali itu kita manfaatkan untuk setidaknya sharing, berbagi pengalaman antara kita, karena baik yang di cabang maupun yang dari MBC itu kita sama-sama masih belajar. Bagaimana mengelola sebuah organisasi, kemudian yang kedua bagaimana meningkatkan kompetensi kita di dalam kaitannya dengan lembaga dakwah, karena mampu manajemen organisasi saja tidak cukup kalau kita tidak mampu menyelami apa sesungguhnya tugas dan kewajiban kita sebagai pengurus LDNU sekarang. Ngiring kepada masukan, usulan serta saran, ngiring dan kudu buka kesempatan seluas-luasnya. Eki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau ini kan berdua. Di situ sebagai LDNU Kabupaten Sampang Nika
untuk semakin nikah ada suatu kenangan yang tidak bisa dilupakan. Situng Rajinya boleh. Kalian nih kembali nomor situng le sampuna masuk dalam se muniin salon sederi LDNU PJ sengodin juga siap juga itu perlu kita tiru perjuangannya. Mudah-mudahan sesuai dengan pidatuna Ustadz Sahrowi yang merawat NU, semoga diakoni oleh Asis. Ini tujuannya. Nomor 2, karena ulenika sedikit banyak tahu di lapangan, bahkan sering walaupun musim corona, bahkan saya sering nih kan ada acara di lapangan. Ketika LDNU dari PC masuk ke lapangan, ketepatan mengikat isa sohibul bait, sohibul bait, atau sohibul faroh. Beni sohibul faroh, nikah ada 2 undangan yang tentunya kontra. Satunya dari pihak Arab Saudi, satunya dari Cina. Untuk menyikapi hal yang seperti itu, baik dari satunya, dari sisi satunya, atau dari sisi LDNU, bagaimana? Muni jelas cak matura bisa. Membeda sing arti cak matura. Jabatan. Bulan nikah kedua undangan kiai 2, satunya biru, satunya putih. Dan ini kepada acara mana combok dan bulan, satunya berpidato kim visi misinya mereka, satunya ya visi misinya mereka. Untuk menyikapi seperti itu bagaimana? Ya yang pada pikir karena kan bulan ini sering terjadi seperti itu. Terus sekarang kok. Selanjutnya. Pihak yang sebelah, pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhananya dan cuma mempunyai satu pertanyaan, yang mana pertanyaan saya sinkronisasi antara 2 formula dari ketua LDNU Kecamatan Kedundung dan formulasi dari ketua PJ LDNU Kabupaten Sampang, di mana di sana sempat sama-sama menjabarkan bahwa akan mengadakan sebuah seleksi pemateri dakwah. Dan dari Ustadz Kofi tadi dan dari ketua PJ akan mengadakan di bulan Muharram itu kegiatan lomba se-Madura. Sederhananya, bagaimanakah, sedikit pandangan dari saya adalah bagaimanakah mekanisme pelaksanaan dalam hal ini untuk meratakan semua kader di bawah, baik apakah mekanismenya mulai dari ranting ke MWC sampai ke PJ bahkan se-Madura, ini semuanya terakomodir semua. Sederhananya bagi saya begini, ketika ada kegiatan Muharram itu di MWC ada pekan madaris, safari madaris dengan kegiatan pidato ataupun baca kitab atau seperti apa sederhananya, sehingga bisa didelegasikan ke PJ LDNU yang disertakan dengan sertifikat, sederhananya demikian. Nah,
Sehingga yang dibahas itu tadi cuma dakwah di atas mimbar, sedangkan dakwah itu banyak, satu bil kutub, bil af'al, bil aqwal dan semacamnya. Nah, mekanisme apa yang akan kita bahas nanti di dalam program LDNU. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna lebih kepada minta arahan dan saran yang lebih tepat, dan karena kami sendiri merasa di NU ini diperlukan yang namanya big data yang di dalamnya tidak by jumlah tapi by name dan by address gitu, yang bisa diakses oleh seluruhnya, dan itu bisa kita implementasikan dalam bentuk itu dalam website seperti tadi permintaan terkait nama-nama dai. Nah itu kan walaupun tidak bisa kita yang baik sekanan kasar dipublikasikan, tapi saya NU juga bisa dipublikasikan dan dipublikasikan. Nah jadi kita tidak kebingungan lagi ketika itu bisa diakses oleh kita, yang pada sekarang revolusi 4.0 kita bisa mengakses semuanya lewat online. Dan yang kedua juga saya juga dari masih berstatus mahasiswa aktif dan aktif di organisasi ekstra kampus. Saya juga di PMII dan saya juga aktif di organisasi yang lain. Nah, kiranya dari PJNU atau LDNU itu juga bisa menjadi mitra strategis. Mitra strategis kita bisa masuk dan bekerja sama, karena walaupun tidak kita akui, PMII juga lahir dari NU. Nah, sentuhan-sentuhan yang semacam ini juga akan berpengaruh terhadap, karena mohon maaf Pak Kiai, di organisasi kemahasiswaan ini kalau kita tidak rangkul, maka pemahaman-pemahaman radikalis ada, pemahaman-pemahaman liberalis tahu nih. Nah itu yang memang kami rasakan seperti itu. Dan juga di NU kecamatan ini mungkin kita saran begini juga, Ibnu kan vakum, Ibnu di Kedung ini vakum Pak Yai. Jadi untuk harapan kaderisasi ke depan, baik itu nanti kaderisasi dengan Ansor dan semacamnya, itu kan bagaimana hubungan dari sesepuh untuk bisa mencairkan kembali NU Ibnu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di SMA negeri kita bisa masuki, karena SMA nggak tersentuh, SMA 1 Sampang, karena dia orang-orang yang seperti itu sangat rawan untuk bisa dimasuki paham-paham radikalis dan semacamnya. Itu yang mungkin kita minta jawaban dan respon yang memang kita bisa bekerja dan bersinergis untuk kedepannya. Terima kasih. Saran pertanyaan sudah saya catat. Mungkin ya pertama dari Ustaz Sofyan, kaitan dengan beliau mengingatkan kembali kepada kita bahwa berkhidmat di NU itu hendaknya secara total. Karena selalu dengan TV pun lebih biasa kan, pun lebih biasa. Kemudian yang kedua, beliau sesungguhnya ingin meminta pendapat ketika terjadi dua kegiatan, dua undangan misalnya. Bagaimana kira-kira memberikan sikap kepada mereka? Kita sebagai masyarakat Nahdien, bagaimana kira-kira memberikan sikap yang bijak, yang moderat misalnya.
sehingga tidak terjadi gesekan, tidak terjadi benturan, karena bagaimanapun sesama muslim bersaudara, kan begitu. Itu mungkin yang banyak terjadi di lingkungannya Ustaz Sufyan, di daerah-daerah yang agak rawan seperti itu. Kemudian untuk penanya yang kedua, nanti yang menjawab mungkin secara bergantian antara ketua LDNU kabupaten dengan bendahara dan dibantu bidang-bidang yang lain. Ini ada Kiai Hanif hadir juga. Kemudian penanya yang kedua, ingin mempertegas kira-kira formulasi kegiatannya seperti apa ketika ada kegiatan yang sama antara program LDNU di tingkat MBC dengan LDNU di tingkat kabupaten. Mungkin seperti itu bahasa ringkasnya. Kalau kurang pas nanti bisa diingatkan secara langsung. Termasuk juga mekanisme pelaksanaannya seperti apa, materinya seperti apa. Kemudian yang terakhir soal big data. Jadi kita punya data by name by address. Jadi jelas data kita jelas. Kita sebagai LDNU jelas, dai-dai kita jelas, sasaran dakwah kita jelas. Bahkan kader-kader yang akan kita ramu ke depan, yang akan kita siapkan di masa yang akan datang juga jelas. Makanya tadi strategi sekali ketika penanya ketiga mengingatkan mungkin lebih pasnya kepada kita bahwa Ibnu di Kecamatan Kerundung belum aktif. Karena bagaimanapun Ibnu yang sekarang akan menjadi NU di masa yang akan datang. Maka ini sangat penting. Dan Ibnu ini pintu masuk sebenarnya secara organisasi struktural. Karena akhir-akhir ini terus terang memang sudah mulai jarang kader NU yang struktural meniti karir dari bawah, mulai dari Ibnu. Padahal Nabi Dimir tergula di sebelum tahun 2000 tergula yang sering disampaikan oleh kiai sepuh itu justru kaderisasinya. Kalau kaderisasinya matang di bawah, maka NU di masa depan tidak khawatir sudah. Tergula alhamdulillah bagian dari itu. Tergula meniti Ibnu mulai dari ranting ke PAC, ke cabang, sempat di wilayah. Kalau Ibnunya di tingkat mahasiswa juga alhamdulillah juga di PMI, sekalipun tidak begitu aktif. Kemudian yang kedua, perlu juga sarana media, website misalnya, YouTube misalnya, setidaknya grup-grup WA yang kita bentuk khusus praktisi atau pegiat dakwah, baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dan yang selanjutnya, hendaknya kita bermitra lebih terbuka, baik dengan kalangan sendiri, dengan PMI, bermitra dengan Ibnu, bermitra dengan lembaga-lembaga yang lain, maupun dengan pihak luar. Saatnya kita membuka diri kepada pihak luar dan kita bisa menampakkan bahwa kita bisa memberikan memberikan warna seperti itu. Jadi bermitra ini juga penting. Saya kira itu kira sepok jawaban menepi nanggapna dari unsur ketua dan bendahara serta dari yang lain. Saya persilakan seluas-luasnya. Terima kasih atas beberapa masukan yang disampaikan para kiai. Jadi posisi kami dalam hal ini tidak dalam posisi narasumber ya, karena menurut kami ini silaturahim yang dikemas dengan musyawarah. Jadi bahasa kerennya dialog. Jadi ini mencari jawaban dari berbagai persoalan. Itu bisa datang dari kami LDNU, juga bisa datang dari MBC Kerundung. Pemikiran yang baik, saya kira pemikiran yang hebat
luar biasa. Jadi bisa saja dari para kiai-kiai yang ada yang hadir pada tempat sekarang ini, itu mungkin bisa saja menjadi masukan bagi kami sebagai pelecut, menjadi penyemangat baru di LDN. Jadi kami juga ingin menyerap, ingin minta masukan, menyerap berbagai macam masukan, aspirasi yang mungkin itu baik kami lakukan. Atas masukan dari Kesufian, mungkin dari kami Kiai, sebelum beliau naik panggung, kami menitip pesan kepada beliau-beliau itu bahwa yang perlu disampaikan kepada masyarakat itu tentang majhad ulama, yaitu tasamuh tawassul itu ya. Jadi tasamuh dan tawassul itu yang perlu dikuatkan di tengah-tengah masyarakat untuk menghindari kerasnya perbedaan, untuk menghindari kristalisasi perbedaan. Jadi ini saya kira tetap sangat relevan disampaikan kepada masyarakat itu tentang tasamuh dan tawassul yang ada di sana. Kalau itu kita sampaikan, saya kira ini hal yang menarik. Di tengah-tengah perbedaan berbagai organisasi menyampaikan perbedaan-perbedaan, maka perlu disampaikan bahwa ini mudahnya ilmu tasamuh dan tawassul. Saya kira kalau ini dikuatkan, ini menjadi ciri khas NU, lambat laun mereka itu akan salut, akan ikut barangkali kepada Nahdlatul Ulama. Itu masukan dari kami ke Sufyan. Jadi sebelum mereka itu naik, berikan masukan kepada beliau. Jadi maksudnya tidak bisa untuk menyikapi antara dua buku. Tersegelangkong istana nikah dilema lekan. Lebih sebanyak guru atas Sofia nikah. Situ cek paham. Thank you. Situ guru saya situ kaitku belum perangan boy. Saya selaja ke sebelah bahasa. Istana menabi kali itu kita bentar tuan rumah jangan pak ketua kalian. Munten pula tuan rumah nang. Mun saya sebelah kita di pula teh penyambut jamaah ketua tak ngomongkan. Mun pula tuan rumah nang. Sebab tomat kejadian acara NU saya beri pengajian kubu sebelah. Tapi banyak mata. Saya undang tuan rumah guru nah. Tak Sofia bisa lah. Saya undang kan pesantren nah. Saya kira mak guru negeri yang dari guru kubu sebelah. Mustami ini kak NU. Every pengajian saya tak sebisi rekan. Dan dia kelakar saya beres. Istana kita tuh ke belakangnya. Kita pintar-pintar tuan rumah ngatur. Mon kula mon tak sebisi so kula makai guru. Malah jadi mau tanya jam tak manfaat ilmu nak. Yang jam ya kayak pembuka atau berdoa. Tapi pemimpin banyak ini kan siasat. Saya urusan politik kalau panggil bendahara kita. Nika. Kemudian nika yang menarik di dialek masalah ini kan. Lakar banyak terjadi di kalangan pelajar itu kita kalah bisi. Banyak dosen dosennya sih banyak. Saya ngisen ngonek ajarin ketua NU tak boleh. Artinya banyak sampai orang-orang NU mau dicoba tengah itu beda IPP nah, IPP wilayah. Ini kan pertulisan. Nampak? Soalnya sebab ya itu luar biasa. Pengurus wilayah IPP NU sholat bebas, area bebas sholat senikah. Bahasa itu luar biasa kayak itu karena gitu. Nikah pimpin kenapa boleh belajar kita teman ubah NU. Artinya sangat penting kita tuh dari awal itu mendeteksi pemuda-pemuda kita baik ini baik adres
biar kita tahu backgroundnya siapa, dan kita aktifkan di organisasi kemahasiswaan atau di pelajar di OSIS-nya. Sebab mentak ngiring senika tugas terong itu murid kulit TV tentang keningan di kulit balin sakina sulam taklim wafatullah libalian kulit salaki makai mon molot bisa kini nyanyian deh mon enggak ring nasrani nyanyian muntahlil ada lah kerja tak ada pak sampai senika ni kasih balin mulai awal safina sulam murid luti kiba ni jauhtan bagi fayo pakai paham kulit sih buat terta kok ke bayi bom ni ke bak boleh bom artinya mulai dari awal kulit nyonya data IPP ikin toh sebab lebahan ni baru repot ni makin cuma beli sarana toh jadi minta data gitu deki kulit kerja sama sose Jabang mulai beri arahan belakar lainnya banyak di PP ni kan biasanya petani kiai KTL menjadi ketuanya petani kiai jadi angki ketua lebar kiai boleh pendekatan itu mungkin sedikit minta gula boleh pertanyaan atau masukan dari Kiai Ansor luar biasa. Jadi misalnya pun bagaimana memformulasikan program PJN di kabupaten dengan kecamatan yang berbarengan. Manabi masukan abdina anu Kiai. Apanya mana nah boleh misalnya salah di programnya kerjasama. Enggak, bukan maksud saya bukan bersama, tapi dari bawah kiranya naik ke atas, bukan seperti itu. Mulai di tingkat kabupaten itu mengadakan sebuah kegiatan yang jelas yang naik di kabupaten. Di tingkat FBC dan itu juga melakukan seleksi tingkat FBC, baik dakwah secara kolam dengan tulisan atau dengan desain, karena itu sama-sama dibutuhkan di era sekarang. Nah, yang masuk kriteria 3 besar itu nanti menjadi peserta, menjadi peserta tingkat kabupaten. Harapan itu begitu. Jadi ketika kami menyelenggarakan event semacam itu, kami akan minta kepada lembaga dakwah yang ada di kecamatan peserta yang dijadikan delegasi ke tingkat kabupaten. Jadi harus ada rekor dari dari MPC NDNU kecamatan. Sederhananya 18 kali 3 yang dilaksanakan di DC itu bisa gitu ya. Jadi unsur kabupaten Sampang itu lebih banyak dari kabupaten yang lain. Jadi mungkin mengutamakan peserta yang lebih banyak dari wilayah kabupaten Sampang. Dari wilayah kabupaten lain kami ambil sedikit. Jadi nanti kami minta delegasi kepada lembaga dakwah yang ada di kabupaten, di kecamatan. Barangkali juga ada program lembaga dakwah di kecamatan itu sama dengan kabupaten. Kami ingin sinergi, mari kita kerjasama. Jadi ini pentingnya kami hadir ke sini Kiai, ingin konsolidasi seperti apa yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris, ingin konsolidasi dan sinergi. Apa kegiatan program yang sekiranya bisa dibuat kegiatan bersama. Saya kira itu juga bagian dari strategi kita. Kalau bisa dibuat kegiatan bersama, kenapa harus sendiri? Dan itu akan lebih bersih, lebih dari segi dana juga akan lebih. Nah, begitu ya. Jadi harapan kami seperti itu ya. Nanti kami ingin nomor kontak dari pengurus lembaga dakwah kecamatan. Mungkin akan kami buatkan grup sendiri lembaga dakwah mulai dari kabupaten sampai kecamatan. Itu barangkali tambahan semuanya. Kami minta ini kalau ada pondok pesantren yang mengadakan pengajian, kalau mereka kan sama dengan streaming, kami ingin tahu jadwalnya jam berapa, biar nanti kami bantu dipublikasikan di lembaga seperti SMA dan lainnya. Lembaga kami kan sekarang sudah mulai streaming. Kalau ada
pada jadwal yang di pondok yang di Jawa, saya sangat berharap itu ya, kita padukan dengan jadwal kita, artinya biar kita menyelam sendiri minum air tapi tidak terlalu banyak biar nggak tenggelam. Jadi jadwal saya melakukan dan boleh terowongan ngajam senapa mangki sinun mau pengajian streaming. Kita punya blog sendiri soalnya. Kita bantu untuk menyebarluaskan juga di Kedengan Mudi mereka kisah dalam nanti tim belum nabi radio ada atau kata nomor hati bola ada pengajian ya share kata terserah kau kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada titipan. Sebetulnya saya pernah mengikuti workshop moderasi dakwah di Pendopo Kabupaten Sampang yang dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah PJNU Sampang. Saya sangat setuju dan bahan yang pernah saya terima waktu itu dijadikan materi untuk dibicarakan ke orang umum, terutama konsep moderasi dakwah itu yang ada beberapa poin. Cuma yang harus kita akui dan ini menjadi kenyataan di bawah, bahkan bukan hanya kenyataan tetapi menjadi problem bagi kita bersama. Kita harus mengakui bahwa di kalangan masyarakat umum kita ini sebetulnya mengalami kekalahan. Kenapa saya bilang begitu? Kemarin ada pengaduan dari mantan ketua Tafidiyah dan sekarang menjadi wakil Rais Syuriah MBJ Gunung Haji Abdul Wahab. Nika seni kegugul hilaku bahasana serah-serah bahasa. Gula sekolah Ustaz. Gula songkan beranyan deh. Songkan adunan kiai punten mun fisik songkan kiai hati dia sakit. Kenapa penyakit? Malam kok. Gula agak duit kecelakaan tuh sama. Nah, sampeyan nikah cek setengah orang ahli, apa mungkin bisa terlibat dalam narkoba, gula. Sampeyan pengedar mungkin depan pemakai. Kenapa artinya dia sampeyan kita mungkin jadi mubalik sekaligus menjadi koordinator tiap-tiap pengajian. Jadi sampeyan bisa menentukan pola bisa membuatin kegulah lebar sampeyan. Kenapa penyakit sampeyan gula malam ngecompon alumni gula pengajian. Pembicaranya dua. Pembicara pertama saya, yang kedua itu. Ulang. Nah terus saya tidak tahu karakter mubalik itu di Kabupaten Sampang seperti apa, saya tidak tahu. Akhirnya karena tergula por sama sarang compo bentol, jadi tergula rasanya tak pernah pidato dalam murah benar. Jadi tergula mengundurkan diri makalah, biar pembicaranya satu saja biar normal. Tunggal. Akhirnya gula mengundurkan diri, terjadi kecelakaan besar bagi saya. Gula eman kare ngope ini santri saya jadi alumni aku bodoh. Itu kekalahan kita. Pengalaman yang kedua di Ustaz Subian, ini kekalahan telak di sana. Ya, seperti Jerman Barat dengan Arab Saudi waktu itu. 6-0. Ternyata saya buat bahasa mereka aduh ada balik ringanan dua upaya balik ke Serpon ke bawah ke atas. Pengarah kalau pertama itu kalau menurut Ustaz Subian sudah berbicara seperti biasa, dia bicara ke NU-an dan bagaimana sikap NU tentang menangani COVID-19. Nah, terus nomor 2 upaya balik Jayapon. Dibalik total, gila, pakai korban kemana gitu. Masih pada terote-mote di atasnya. Akhirnya masyarakat menilai sendiri. Di dalam penilaian masyarakat itu ternyata kita kalah. Sampai tenggulu setengah manglo kaca-kaca sebagai koordinator Malayo coba ibu. Ternyata jawabannya bagaimana sih rakyat mencoba ini? Aduh kita sekarang ini. Kita lebih masyarakat mencoba ini. Lebih banyak yang diundang mereka bukan kita. Berarti kan kita kalah. Karena promosi berarti. Bukan hanya promosi, orang kan pandai menilai.
Kita Tergule TV saya ngalamin. Tergule setiap pengajian masjid sekalipun sedikit Tergule akan membawa Nahdlatul Ulama. Paling tidak Tergule upload makalah yang pernah ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Paling tidak itu. Kita Tergule itu benih Syekh Ustaz Suyono Semila, bukan saatnya kita diam. Itu NU radikal enggak sahabat. Menyerang monolog mereka. Itu tak bisa seperti itu. Kalau kita berbicara Islam Nusantara secara tegas, berbicara Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat umum, justru kita ini dituduh yang bukan-bukan, yang ngangkah golongan tinggi orang. Setelah saya teliti, ternyata mereka itu tidak mengatakan di tengah-tengah masyarakat itu FPI harus begitu, tidak seperti itu. Jadi tidak menyebutkan organisasinya mereka. Kalau kita menyebutkan organisasi kita, justru kita yang dicurigai oleh masyarakat. Orang-orang kan itu setelah punten cuma mungkin malah benakin reng awam mau takin aja corona tadi, jadi kayak beda dicarikan referensi masjid dan reng awam tangki makin dilarang pada rumah muntah Jumat terus kali munafik. Jadi mereka nih kayak apa nyarakin referensi cuma buruk kok anu masjid tetap harus beres dan mencoba melarang kita anda. Artinya keterangan bagi goreng beres, bagi goreng duri, orang biasa, pokoknya olahraga Malaysia, tapi orang mungkin, baik suruh olahraga, kita akan cakap itu tentang masjid, tentang ini, pak secara lantang. Ki masalah metode menang goreng, situ menang nyare, 2 kali kita menang populer. Sementara bagian cakap-cakap NU gitu, selagi buruan gitu kalah nyare. Terus terang nih kan, orang awam terutama kedua-dua pun nyaring kita. Tergule sering ngomong nggak itu, jadi mengakui kekalahan kita ini harus diakui. Memangkan Tergule pompong gede LDNU cabang, strategi semacam itu, strategi apa untuk mengatasi hal seperti itu, terutama di kalangan bawah. Mungkin Tergule TV kaca-kaca lestari di beri keto, Tergule cocok anak. Bila si majlis ini pesannya bahwa situng sampian pengedar pemakai, mun sampian tepat pakai tolong beli saki. Saya nih kata beli dia. Mun pengedar tolong orang itu jangan diberikan ruang. Akhirnya kuda ngelak si dimudi. Mun malis tak kau. Betul lagi malis saya tak tengah jadi kuda kayak nyatet. Nanti saya berbicara lah malah kau boleh kekelihat guna kalau ni kuda kekelihat guna coba. Tak bila si malis. Kuda tak malis betul kayak malis nyatet. Dari mana tidak? Kemarin orang mereka bikin kuda tayon sampai sore. Dan gas pertama tergula. Cuma cerita tadi boleh mungkin dari LDNU cabang ada strategi tersendiri untuk menanggulangi masalah ini. Ini tambahan dari MIKN mungkin bisa ditambah saran ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore sebelum ketua boleh Istana menabi teknik penyerangan di kedua frontal menyerang bertahan. Oke, ini kan kalau kita menggunakan teknik bertahan, kita kuatkan akidah kita mulai dari bawah. Majelis-majelis taklim yang isi harus kita. Kiai turun ke muslimat yang pertama kalau tindak teknik kita bertahan. Kalau menyerang kita adu dalil. Mau yang dalil tak kira halang model gue sebahai pemusuh. So ketua anak pada sendiri letaknya itu betul. Sebab kita itu di pihak yang benar. Cuma karena kita kalah dalam penyerangan sekarang ini bahasanya masyarakat bawah jatera NU setiap buat dukung pemerintah. Bahlang juga makruf kapan dipakai ketua setiap. Yo bagaimana nyaman ke makruf? Kayak bisa beli Lambo kita tentu wakil presiden BPJS haram. Kapan nanti oleh dana haji nikah. Mereka itu dia bilang pas sejak proses mati dia. Ini benar dia ini mati je. Dia boleh saya antarkan sendiri kan. Jadi dia boleh nyerang dia. Aji banyak orang yang TV saya sendiri kan. Artinya kita dua teknik itu kita perdalam akidah kita dimulai dari bawah. Saya letoman robi kami maka taki ke jemaah minimal ke santri kita sendiri. Artinya benteng kita itu perkuat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau bisa menyerang, kalau kita argumennya siap, atuh debat terbuka. Neka, saya rasa keras, tak kira menang, torek. Lagu lebih dulu dan EU, bahkan dulu lagu. Nama boleh sebentar, enggak bersakit.
hal strategi bagi bulan 5. Jadi artinya guys, mohon ke EDNU PC, karena cipta rutin kuning sekolah, cipta rutin kuning membuat cara bagaimana kemajuan NU dan EDNU di Kabupaten Sampang sampai ke MWC, tapi butuh apa solusi yang baik sekarang itu, karena kejadian mungkin tidak lapas dengan pemikiran. Kejadian yang ada di lapangan tidak seperti apa yang kita bayangkan. Sekarang itu, ini contohnya itu nggak bisa. Jadi permohonan dari aku terakhir untuk LDNU nyerenglah kalau memang terlalu syarat berseberangan sarang tentu tahu siapa kita perbesar kiai sendiri, perjuangan kita sendiri, kiai-kiai dan muassis mahari kita sendiri. Cuma persoalan adalah mencuri kita bergurih. Mulai bergurih jadi LDNU nggak ditruk ya? LDNU mereka kalau bisa harus bisa backup sekarang itu ya. Jangan merangkul, menguasai sekarang itu untuk generasi yang akan datang. Mengkrokeng nggak insya Allah lah pada anaknya. Sekarang itu juga. Usulan BPJU Sokobana. Nah, kalau program kita pengajian hikam nikah sesekali mendatangkan pengasuh pesantren seperti Ibu Duran Ki Abdul Salam Mujib. Ini akan kita itu akan setiap saat akan mengundang Kiai Abdullah Kiai Abdul dari alumni Sidogiri, artinya biar kita menyatu tiap alumni pesantren. Kebetulan tiap pesantren Sanafiyah sekarang gencar, setiap Agus itu turun ke bawah langsung itu mengadakan saya. Kalau di Peloso itu pengajian anak minum syariah, ada yang kalau bundaran hikam. Ini salah satu cara kita PGNU itu hikam itu kita lihatkan itu. Mungkin tambahan nih Pak itu. Tambahan strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya curhatkan saran kesepian. Kan itu juga terjadi kan gula. Karena kan gula kadito lebih menyisir kepada masyarakat kecil. Tora juga dan gula malah cakapnya dan gula punya dari FPI. Salah satunya adalah satu nama dari sarang dan gula Nyamana juga Hanif. Nah, cuman beliau itu Hanif Al-Aktos, Hanif Asyambi. Pengalaman menabit Himin dan gula sarang Hanif bisa sering ngopi dan seideologi, sejalur, sepikiran ketika di Yaman, karena beliau itu lakar betul-betul orang yang alim dan ilmiah. Nah, setiap belajar bareng-bareng saya senang. Cuman kecelakaannya adalah kenapa beliau mau dipilih oleh Habib Rizik. Nah, sehingga bawaannya beliau walaupun ilmiah ada sedikit bahasa-bahasa arwah-arwah yang kurang seperti itu. Tapi komunikasi saya itu tetap, dan juga perjuangan tetap sama. Ketika kita ngumpul ya sudah, kita ngopi saja gitu dan nikah. Kemudian mengarah kepada apa yang didauhkan oleh Kiai Sufyan dan Kiai beliau Kadito Nata Rusdi, Kiai Rusdi Kadito ma'ruf ini. Beliau nikah hanya mengalah saja, bukan kalah, tapi mengalah. Walaupun bahasanya sekarang adalah kalah, itu untuk apa? Untuk mengajak kita semangat di dalam memperjuangkan NU. Kemudian saya sendiri mengalami di sini banyak dari bulan-bulan sekarang ini, beberapa masyarakat kecil, terutama anggota-anggota pengajian baik muslimin dan muslimat, itu semuanya seakan-akan menegatifkan pemerintah.
Salah satunya adalah dengan beberapa peraturan-peraturan yang sekarang ini menurut ideologi pemahaman mereka itu keliru, sehingga istilahnya mafahim yajib atau sohah. Terus bagaimana trik-trik dan cara untuk meredam supaya tidak merapat kemana-mana? Kita harus punya power. Terkadang pertama power apa? Power ideologi, power penyampaian, power pemahaman yang sehingga oleh mereka bisa dipahami. Kalau mereka butuh dalil, kita beri dalil. Saya pernah berdiskusi. Pertama itu mengatakan Ki Ma'ruf itu ya begitu, rakus kalau sudah kiai dapat uang. Akhirnya saya datang, saya diskusi. Akhirnya paham kalau Kiai Ki Ma'ruf itu sudah kaya, nggak butuh uang. Intinya kayak gitu. Kemudian trik yang saya jalankan, alhamdulillah sekarang kenapa saya tahdits bin nikmah. Sekarang ini semuanya sudah kembali kepada ilmu lagi. Yang dulu kenapa, akhirnya begini. Saya langsung menyisir seperti apa yang didahulukan oleh Ki Ma'ruf barusan. Cocok dengan pemikiran saya dan jawaban saya. Saya langsung turun ke musola. Pertama itu apa? Ya sudah, tidak menyinggung masalah NU, tidak menyinggung masalah. Cuma apa? Rahmatan lil alamin, tawassul. Tapi di dalam perbedaan kita menerima terhadap perbedaan. Di dalam kebersamaan kita menerima terhadap perbedaan. Akhirnya dari sana kita butuh perjuangan. Memang butuh perjuangan. Karena mereka itu juga mempunyai misi dan visi yang kuat. Sehingga apa? Saya juga begini. Mereka itu yang dipengaruhi, yang mungkin yang mengundang-undang mereka adalah orang-orang yang tidak paham, orang-orang awam. Akhirnya katakanlah 10%, kita sama-sama 80%. Kita mempunyai peluang untuk memberikan masukan yang juga besar. Mereka kan punya awam kan? Hanya kata-kata begini langsung dijadikan referensi, hanya begini referensi. Kalau kita turun tangan, insya Allah kita akan meredam. Dan kalau kita meredam, kita kan bahasanya kaul awal dan kaul sani itu mengalahkan kaul awal. Akhirnya kita menjadi kaul sani saja, menjadi menjadi kaul jadid, menjadi meredam. Yang meredam itu nanti menjadikan sebuah momen yang sangat berguna dan sangat istimewa untuk mereka. Itu salah satu daripada trik yang kami jalankan sekarang, baik dari muslimat atau muslimin. Seperti itu ya. Sama dengan teman saya juga Kang Rahmat itu, sama juga kalau beliau itu memang pemikirannya atau sasarannya orang-orang atas, orang-orang yang sudah berideologi tinggi, orang-orang yang paham. Akhirnya sasarannya beliau ke sana. Kalau kalau saya sendiri sasarannya orang-orang awam. Karena mereka begini, katakanlah FPI itu diundang oleh satu kampung, orang kampung itu nggak paham terhadap aliran, cuman menilai sesuatu yang salah dan sesuatu yang benar menurut mereka dan dipahami dan dijadikan referensi. Nah kita kalau turun juga, kita meredam, kita angkat, kita hapus dengan pemahaman-pemahaman yang sekiranya kita butuh menghapus. Intinya seperti itu. Karena apa? Karena mereka muqallid, bukan muqallad, bukan orang yang diikuti. Mereka itu mengikuti ya sudah gitu. Tugasnya ada dikasih. Kalau semisal kita jadi jadi pengundang, ya kita harus mempunyai sifat tegas. Artinya beliaulah jadi iftitah atau doa yang menjadi penceramah itu adalah Gusti. Sekali itu mas. Mungkin sekali itu motor dengan gula karena satu perjuangan dengan Kisufyan itu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu bersama lagi. Dan mungkin demikian acara silaturahim pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dari awal dapat menjadikan bekal bagi kita bersama untuk berjuang ke depan. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup acara dengan pembacaan doa, kami mohon kepada Ketua MUJ Gunung kepada beliau disilakan. Untuk selanjutnya adalah foto bersama. Jadi cabang nih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa bid'atin syifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutilat wa ita'a wa al-muslimin. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al wa la fina wa la wala shakiyan wa matrudan wa mahuma wa la taj'al lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la adwan illa